Kampung unik yang sudah jarang ditemui ada di kawasan Pangandaran, Jawa Barat. Yap, Kampung Nipah, kampung pembuat atap dan dinding rumah dari daun nipah. Sejak dulu, hampir sebagian masyarakatnya bergantung dengan tanaman yang tumbuh di daerah pesisir. Muat kagak ya? Alah. Bagi masyarakat pesisir Kampung Mandala, Desa Batu Karas, pohon bakau maupun nipah bukan hanya memanfaatkan apa yang ada di alam, melainkan sebagai sumber cuan tambahan. Tidak jauh dari objek wisata Green Canyon, sejak pagi hari, para lelaki sudah siap menuju muara sungai. Tujuannya untuk mencari daun nipah menggunakan sampan atau perahu kecil. Pagi-pagi kita bukan nyari sarapan, tapi nyari apa, Pak? Nipah dahon. Nah, kita mau cari nipah buat dijadiin atap. Nah, tapi untuk dijadiin atap, nipahnya yang kayak gimana, Kak? Yang tua-tua. Yang tua-tua ya? Yang warnanya lebih hijau pekat gini? Hijaunya. Nipah merupakan tumbuhan sejenis palem yang tumbuh di lingkungan hutan bakau atau daerah pasang surut dekat tepi laut. Panjangnya bisa mencapai 7 meter. Pohon yang daunnya sepintas mirip daun kelapa ini ternyata berfungsi sebagai menjaga stabilitas tanah dan pencegahan erosi di tepi sungai maupun rawa. Warga Desa Batu Karas memanfaatkan hampir seluruh bagian nipah, mulai dari daun yang dijadikan atap rumah tradisional, batang daun dibuat sapu lidi, buah mudanya dijadikan manisan, dan batangnya sebagai kayu bakar. Tapi yang menjadi primadonanya adalah si daun nipah. Akhirnya, setelah cukup lama mendayung, ketemu juga tanaman yang dicari. Tapi tunggu dulu, untuk sampai ke tengah ada tekniknya Secret Lovers. Jadi kalau kita mau ngambil nipah itu, pijakannya karena ini basah ya, dan berlumpur, kita harus kepijakannya ke batang-batang kayak gini nih. Nah, jadi kayak gini, kita nanti lewat-lewat segala itu ya. Jadi harus diinjek kayak gini, biar kita aman ya. Pak, di mana Pak? Tapi memang harus diinjek gini ya, karena dia basah ya. Lama-lama saya jadi Tarsan. Berjalan dengan tumpuan batang nipah yang sudah ditebang ternyata nggak mudah. Karena ujung batang yang ditebang tajam dan cukup licin. Harus ekstra hati-hati, lengah dikit bisa terjatuh bahkan terluka. Oh iya Secret Lovers, ciri-ciri tanaman yang dipilih yang daunnya lebat, teksturnya keras, dan batang daun yang tinggi. Kalau ini bisa Pak? Enggak, ini enggak bisa ini. Ini kenapa? Yang muda ini. Oh iya, ini kalau kelihatan nih muda ya, karena dia lihat tuh. Daunnya masih kecil-kecil seperti ini, masih pendek, jadi belum bisa untuk dipanen. Untuk mengambil daun, harus ditebang pelepahnya seperti ini. Cari pelepah yang sudah dewasa dan sehat, biasanya berwarna hijau tua. Triknya nih, potong pelepah sedekat mungkin dengan pangkal batang utamanya. Setelah itu, baru daunnya dipisahkan dengan batang atau pelepah daunnya. Daun-daun yang memanjang inilah yang dikumpulkan dan diikat. Dalam sehari, Udin bisa mendapatkan 20-40 kg daun nipah loh. Itu pun harus mencari seharian. Setelah terkumpul cukup banyak, langsung diikat. Eits, bukan dengan tali ya, tapi pakai tulang daun nipah yang sudah diserut. Dalam satu ikatan, ada lebih dari 100 daun nipah. Kelihatannya sih kayak enteng ya Secret Lovers. Padahal berat satu ikatnya saja sekitar 30 kg loh. Waduh, karena hujan semakin deras, saya dan Udin harus mengakhiri misi pencarian. Gawat kan kalau sampai permukaan air makin tinggi. Daun nipah tadi kita langsung antar untuk dibuat kerajinan. Kalau itu sih emak-emak di kampung nipah ahlinya. Lihat tuh, ciri khas yang jadi rutinitas ibu-ibu setiap pagi. Mereka merajut dan membuat atap di depan rumah bersama-sama. Kompak ya, total ada sekitar 20 pengrajin. Masyarakat Batu Karas menyebut daun nipah itu daun dahon. Kebanyakan pengrajinnya para ibu dan lansia.
Salah satunya Emak Ija yang sudah berpengalaman selama 40 tahun. Emak Ija ini sudah lebih dari 70 tahun, tapi dia masih sat-set ngerjainnya. Penuh perjuangan ya, tuh lihat. Nah, dia tangannya di sini rata-rata berurat semua. Bukan jadi tukang pukul, karena sering ngerajut bambu, narik bambu, motongin daun nipah dan lain-lain. Jadi makanya tangannya berurat. Kalau saya nggak ada beruratnya nih, ketutupan lemak. Walaupun sudah berusia senja, soal skill tak pernah luntur. Dalam sehari, Mak Ija bisa membuat 60-70 atap nipah. Bahkan di masa mudanya, Mak Ija mampu membuat 100 atap dalam satu hari. Wow, the power of mama. Ma Tati. Apa? Hah? Apa? Pesawat. Astagfirullahaladzim. Ma Tati, ini ngerjain ini dari tahun berapa? Waktu umur berapa deh? Ingat nggak? Ingat tadi juga umur 20 tahun. Umur 20 tahun? Iya. Waktu Rano Karno belum lahir? Iya, belum. Sekarang umur berapa, Mak? 75. 75 tahun, woi. Set. Masih ngerjain ini. Berarti ini tuh kemampuan turun-temurun gitu, Mak? Iya. Oh, diajarin sama orang tua dulu? Di orang tua. Ini gampang atau harus penuh ketelitian atau gimana? Gampang aja gini. Belajarnya di mana waktu itu? Belajar sendiri, liatin dulu, langsung praktekin gitu, langsung bisa. Oh gitu, turun-temurun gitu Ibu ya? Pekerjaannya memang gini dari dulu. Proses pertama tentunya memilih daun nipah yang teksturnya agak keras. Kemudian disusun sesuai panjang dan lebar yang sama. Setelah itu, tempatkan di batang bambu yang sudah dibelah. Daun nipah lalu dililitkan pada batang bambu. Setelah itu, baru kita anyam menggunakan tali yang terbuat dari bambu dan rotan. Itu. Oh, itu juga. Apa, Bu? Sok. Kok Nah, salah? begini. Bukan ke sana. Kemana? Ke sini. Oh, ke sini. Salah lagi. Nah. Tuh, Oh, paut. tahu teh gimana? Tarik. Tarik. Tuh, tarik. Lag. Tarik. Tarik. Oh, tarik tambang. Udah tarik. Oh, tarik. Oh, tarik. Guys, Ternyata emang susah bikinnya ya. Saya dari tadi dimarahin ibu mulu, apalagi yang belakang tuh. Wah, gara-gara salah terus jadinya saya kena omel deh. Oh, dipatahin. Ternyata memang susah ya Secret Lovers. Perlu ketelitian dan kesabaran. Tangan ini gini. Salah satu alat yang cukup penting adalah gelondong. Alat ini berupa pipa yang dimasukkan ke dalam bambu sebagai tulang atau fondasi dari atap nipahnya. Gelondong berfungsi agar bambu tidak bergerak ketika disambungkan ke daun nipah. Selain itu juga melindungi tangan para pengrajin nipah dari bulu halus bambu yang bisa membuat gatal. Memang kalau untuk membuat nipah ini kelihatannya gampang, padahal enggak ya. Yang harus diperhatikan dalam nipah adalah ya ini, alat-alatnya ini. Yang utama yang penting adalah bambu ini. Bambu ini sebagai tulang penyangga dari atap nipahnya. Jadi kita harus melilitkan nipahnya seperti ini, dibengkokkan atau dipatahkan, habis itu baru dianyam menggunakan anyaman bambu yang seperti ini. Pagi biasanya untuk membuat atap nipah butuh waktu 1 hingga 2 jam, tergantung panjang dan besarnya atap. Atap nipah yang masih hijau belum bisa dipakai ya, karena daun masih belum kuat untuk dijadikan atap. Harus dikeringkan dulu, paling cepat 1 minggu.
Siapa sangka di zaman yang serba canggih, ternyata atap nipah masih dipakai untuk berbagai bangunan, terutama yang mengusung konsep alami atau tradisional. Seperti atap villa, saung, gazebo, maupun rumah panggung yang ramah lingkungan. Di balik anyaman atap nipah yang sederhana, tersimpan kearifan lokal, ketekunan, dan harapan. Atap nipah bukan sekedar pelindung dari panas dan hujan saja, tapi juga menjadi sumber penghidupan banyak keluarga di Batu Karas, sekaligus mendukung perekonomian lokal.